Hari ini kita merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Ya, Hari Nasional Sekolah Minggu, dan kira-kira apakah teman-teman tahu temanya kita apa hari ini? Temanya apa? Fill me up. Ada yang tahu arti fill me up apa? Ada yang tahu? Fill, isi, diisi. Nah, artinya adalah fill me up itu kita diisi. Diisi secara penuh, secara melimpah, secara banyak sekali. Tapi pertanyaannya, apa yang mengisi diri kita? Apa yuk yang mengisi diri kita? Ada yang tahu? Apa yang mengisi diri kita? Roh Kudus. Pintar sekali Elis ya. Puji Tuhan. Nah, Roh Kudus mengisi kehidupan kita. Ayo kita membaca Alkitab kita. Ayo dibuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan 18. Oke. Yang belum menemukannya boleh nanti dilihat di sini ya, biasanya ada di layar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Oke, teman-teman, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Kira-kira teman-teman tahu nggak dicurahkan itu kayak mana? Dicurahkan itu artinya dituang, dipenuhi sampai banyak. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bingung ya. Nah, ini Kak Johan, boleh minta tolong tim multimedia beri saya kursi satu plastik. Beri kursi plastik satu saya. Ya, ini Kak Johan punya gelas. Apa ini namanya? Gelas. Nah, ini gelas ini mewakili mungkin diri kita. Ini Kak Johan dan ini kamu. Ya, ini kalian, ini diri kalian. Kita adalah sebuah gelas. Dan di sini Kak Johan punya botol berisi air. Ya, botol berisi air, dan di sini ada gambar apa? Kupu-kupu. Jauh banget kupu-kupu. Coba lihat apa? Merpati. Nah, merpati itu melambangkan Roh Kudus, teman-teman, ya. Merpati melambangkan apa? Roh Kudus. Nah, ketika dikatakan bahwa rohku akan kucurahkan, artinya Tuhan mau memberikan kepada kita rohnya. Wow. Sirup. Nah, ketika Tuhan mengatakan dia akan mencurahkan rohnya, apakah rohnya yang dicurahkan cuma segini? Sepertinya tidak ya. Oke, kita tambah lagi. Tuhan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita. Apakah rohnya yang dicurahkan cuma segini? Tidak juga ternyata. Sampai penuh ya. Coba Kak Johan tanya lagi. Apakah cuma segini aja? Iya. Enggak, teman-teman. Tapi lebih lagi ya. Coba kita lihat. Tuhan mencurahkan rohnya ke dalam kehidupan kita. Sampai penuh. Udah penuh. Tapi bukan hanya penuh saja. Sampai berlimpah-limpah. Sampai tumpah, teman-teman. Wah, nih lihat nih. Tumpah. Wow, sampai penuh sekali. Keren ya. Keren. Itulah. Nah, coba lihat sekarang.
Sekarang gelasnya sudah penuh dan bahkan sampai tumpah. Wah, kepiringnya. Nah, inilah teman-teman gambaran ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan Roh-Nya. Bukan hanya adik-adik, tetapi kita semua. Siapa yang percaya hidupnya akan dipenuhi Roh Kudus? Boleh katakan amin? Amin. Nah, Roh Kudus dicurahkan kepada kehidupan setiap kita. Dikatakan di sana bahwa Rohku akan dicurahkan, Roh Allah akan dicurahkan kepada semua manusia. Kira-kira semua manusia ini siapa aja ya Kak Johan? Nah, semua manusia terkhususnya adalah orang percaya teman-teman. Ketika kita baca tadi ayat kita Kisah Para Rasul pasal berapa tadi? 2 ya. Di sana adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedang berdoa dan sedang menunggu Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa semua orang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Semua orang itu kira-kira siapa aja? Apakah cuma orang Batak saja? Siapa di sini orang Batak? Hai. Apakah cuma orang Jawa saja? Siapa di sini orang Jawa? Apakah cuma orang Cina saja yang Chinese? Nah, siapa yang Chinese? Orang Manado mungkin. Ada orang Manado di sini? Banyak. Papi. Ya, ada orang Nias juga. Apakah cuma orang Nias? Ada orang Nias di sini? Ada di belakang ya. Halo saudara-saudara. Apakah cuma orang mana lagi yang belum Kak Johan sebut? Bali? Balitar? Enggak ya. Tetapi semua orang akan menerima pencurahan dari Roh Kudus. Tetapi teman-teman, kita perlu tahu ya, bahwa untuk kita bisa menerima Roh Kudus, kita harus percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan itu kepada kita. Bukan hanya kepada papa atau mama atau mereka yang sudah dewasa atau yang besar. Tetapi kepada anak-anak, Roh Kudus juga akan dicurahkan. Contohnya siapa Kak Johan? Kalau di Alkitab ada Samuel. Ada yang tahu Samuel? Samuel. Ada Yohanes Pembaptis. Dan juga Yesus ketika masih kecil, dia dipenuhi dengan luar biasa oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada yang tahu kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Ya, kita harus dipenuhi Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan sesuatu pun yang benar. Nah, ya, tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang benar. Kemarin yang ikut sal siapa aja? Masih ingat temanya sal apa? Temanya sal, melakukan yang benar, melakukan yang baik. Tetapi kita semua saudara-saudara, teman-teman dan adik-adik, kita tidak akan pernah bisa melakukan yang baik atau yang benar jika Roh Tuhan tidak memenuhi kehidupan kita. Kak Johan punya teman. Ini teman Kak Johan. Hai teman-teman. Shalom. Kak Johan, itu loh katanya Kak Johan punya teman di sini. Tapi kok nggak ada suaranya ya? Coba itu kepanggil lagi. Kok ada yang nangis itu kamu di sini? Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Unexpected. Tak terduga sama sekali. Gak apa-apa, ini yang gak apa-apa, ini gak gigit ya. Ini cuma boneka nih ya. Ini cuma boneka, tenang aja nih ya. Oke. Teman Kak Johan ini punya cerita. Tapi, kamu tadi kan punya cerita toh? Iya Kak Johan, aku punya cerita. Oke. Kamu mau ceritakan ceritamu sama teman-teman? Iya Kak Johan, aku mau ceritakan cerita aku sama mereka. Oke. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu, kan kita belum tahu namanya siapa. Ada tahu namanya siapa? Enggak tahu.
Oke, sekarang kamu kenalan dulu sama mereka. Hai teman-teman, shalom. Namaku Juki. Aduh, siapa namanya? Juki. Oke, Juki, sekarang ceritamu apa Juki? Kak Johan, tadi itu aku mukul temanku Kak Johan. Hah? Kamu mukul temanmu? Iya. Hai Felix. Hai. Kamu mau dengar ceritaku Felix? Iya Kak Johan, aku tadi mukul temanku. Aku buat dia nangis. Aku tendang dia. Aku ambil mainan dia Kak Johan. Tapi bukan Felix Kak Johan. Oke. Tapi kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu mukul temanmu? Iya Kak Johan, soalnya aku marah sekali. Hah? Kamu marah kenapa? Iya, aku marah soalnya mainanku diambil. Waduh. Terus gimana sekarang? Sekarang aku merasa sedih Kak Johan. Aku merasa sedih. Aduh, ya pastilah ya. Kamu pasti merasa sedih. Ya baguslah kalau merasa sedih. Sekarang kira-kira kamu tahu nggak kamu harus ngelakuin apa? Aku kira-kira harus ngelakuin apa ya Kak Johan? Teman-teman, dia barusan jahatin temannya. Kira-kira dia harus apa ya sama temannya? Minta maaf? Minta maaf. Juki itu, teman-teman sudah bilang, kamu harus minta maaf tuh sama teman-temanmu. Oh, gitu ya Kak Johan. Jadi, aku harus minta maaf ya sama dia. Iya, tentu saja. Kamu harus minta maaf, oke? Kamu mau minta maaf ya? Sekarang kamu pergi, kamu bilang, akui dosamu, kamu salah, kamu minta maaf sama dia, oke? Oke, Kak Johan. Terima kasih Kak Johan. Terima kasih teman-teman. Oke. Juki pergi dulu ya. Dadah. Oke Juki, kamu sekarang makan dulu ya. Oke Kak Johan, aku makan dulu. Oke, itu tadi Juki cerita ya. Kalau dia memang dia berbuat salah. Di sini siapa yang pernah berbuat salah sama temannya? Kita semua berbuat salah sama temannya ya. Kita berbuat salah sama teman kita. Nah, tetapi yang perlu kita tahu teman-teman, ketika kita berbuat salah, ketika Roh Kudus memenuhi di dalam hidup kita, maka kita gak akan jadi tenang. Ya, katakan tidak tenang. Katakan tidak tenang. Apa? Tidak tenang. Karena Roh Kudus gak suka sama yang dosa, sama yang jelek. Ya. Jikalaupun kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, jika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan bisa untuk tinggal di dalam dosa. Untuk terus-menerus melakukan dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, kita pasti merasa bersalah. Aduh, aku merasa bersalah sekali. Tadi aku jahat sama temanku. Nah, sekarang ayo kita buka Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 3. Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itulah teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Mungkin ya kita mungkin sekali-sekali jatuh di dalam dosa, tetapi kita gak akan tenang ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita melakukan hal yang buruk kepada saudara-saudara kita gak akan tenang. Karena Roh Kudus ada dalam kita dan selalu mengusik kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Coba katakan ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Oke, Kak Johan tunjukkan untuk kita semua ya. 1, dia itu hidup di dalam Roh. Kemudian hidupnya dipimpin oleh Roh. Terus dia hidup di dalam kekudusan. Dia berani memberitakan Injil dan juga dia menghasilkan buah-buah Roh di dalam kehidupannya. Dan lebih lagi, dia mampu bertahan di dalam
penderitaan. Sebetulnya ada banyak saudara-saudara, adik-adik, buah daripada ketika kita hidup dipimpin oleh Roh. Ciri-cirinya akan banyak nampak di dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti adalah ketika Roh Tuhan hidup di dalam diri kita, kita tidak akan tahan atau kita tidak akan bisa hidup terus-menerus di dalam dosa. Siapa di sini yang hidupnya pengen dipenuhi Roh Kudus? Boleh angkat tangannya? Yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bisa katakan amin? Amin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi penuh Roh Kudus? Untuk kita bisa menjadi penuh Roh Kudus, yang perlu kita lakukan adalah kita bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam Tuhan artinya adalah mungkin bisa kita katakan kita rajin ibadah. Di sini siapa yang nggak rajin ibadahnya? Yang suka nggak datang sekolah minggu siapa? Rajin Excel tiap hari tiap hari datang kok ya. Rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Siapa yang rajin baca Alkitab? Oke, puji Tuhan. Siapa yang rajin berdoa? Semua rajin ya. Nah, bertekun di dalam Tuhan artinya adalah terus-menerus melakukan apa yang Tuhan mau. Beribadah, berdoa, melakukan yang baik, itu yang Tuhan mau. Dan yang terkhusus saudara-saudara, ketika kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga mau dan harus meminta karunia itu untuk dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Kita melihat pasal Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Penolong itu akan turun, Tuhan mau kepada murid-muridnya untuk menunggu. Dan bukan cuma hanya menunggu terus tidur. Biasanya kan kalau kita nunggu tidur ya. Enggak, tetapi menunggu sambil bertekun di dalam doa, sambil bertekun di dalam ibadah. Nah, dan kemudian Roh itu dicurahkan kepada murid-muridnya pada hari yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, saya juga yakin percaya saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa di ayat yang ke-17 pasal 2 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu kira-kira kapan? Gak ada spesifik ya, disebutkan bulannya apa, tahunnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, gak ada disebutkan spesifik. Tetapi kita tahu dari ayat ini, dari kata ini, bahwa hari yang dimaksud, hari-hari yang dimaksud oleh Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya. Jadi ketika Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, maka Roh Tuhan akan dicurahkan kepada setiap mereka yang rindu, bertekun di dalam Tuhan, dan berharap supaya kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh para murid-murid saudara. Mereka bertekun. Dan mereka pada hari Roh Kudus itu dicurahkan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya yakin percaya saudara, untuk kita semuanya dan adik-adik semuanya, ketika kita mau bertekun di dalam Tuhan, dan kita berharap kepada Tuhan untuk hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus bisa katakan amin. Amin. Ya. Nah, tujuan Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus sesuai dengan ayat yang kita baca. Di sana dikatakan bahwa ayat 17, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Ada 3 hal, ada nubuat, ada penglihatan, ada mimpi. Saudara, saya mau, masih ada waktu ya, saya mau gelitik sebentar tentang ayat ini. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, ada yang baca Alkitab, ada yang bawa Alkitab? Di Alkitab, ayat ini saudara, itu agak menjorok masuk ke dalam. Itu harus kita perhatikan saudara. Nah, di dalam
kita memahami Alkitab, ada kadang-kadang kita keliru di dalam memperlakukan Alkitab. Ya, kadang-kadang kita langsung saja menafsirkan suatu ayat, suatu kata langsung harafiah dari apa yang tertulis. Namun saudara-saudara, tidak semua ayat di dalam Alkitab diterjemahkan atau dapat diterjemahkan secara harafiah atau hurufiah. Ya, ada ayat-ayat yang namanya itu mengandung sastra puisi. Dan bagian yang kita baca di ayat 17 itu adalah puisi, saudara. Dan kita tahu kalau puisi itu biasanya maknanya itu ada seperti penggambaran. Seperti itu ya. Jadi nggak langsung kita mentah-mentah mengartikan ayat itu. Contoh saudara, contoh ya, kadang-kadang kita suka untuk langsung gitu saja di dalam menerjemahkan Alkitab. Mungkin kita buka Alkitab Mazmur pasal 23, suatu pasal yang terkenal sekali bagi kita. Nah, di Mazmur 23 ayat 1, di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Siapa di sini yang mau tidur di rumput? Ada yang mau tidur di rumput? Meskipun warnanya hijau. Ada yang malam kalau mau tidur di rumput? Nggak ada ya. Kemarin Kak Johan sama teman-teman, beberapa teman-teman ikut jambore. Ada di situ padang rumput hijau, kami kemah kan. Tetapi nggak ada juga pun yang tidur di rumput. Semuanya pasti pakai alas, pakai tikar. Karena kenapa? Kalau beneran tidur di rumput, kita kan gatal. Ada semut, ada ular, ada apa lagi? Ulat, ada apa lagi? Serangga, ular, ya semuanya itu. Kalau kita tidur di rumput. Tapi di sini Kak Johan lihat Tuhan membaringkan kita di rumput loh Kak Johan. Ya, itu ada maksudnya teman-teman, itu puisi ya. Dan juga kita lihat nih, di ayat yang ke-6, pasal 23, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Waduh, kalau setiap hari diikuti sama yang namanya kebajikan sama namanya kemurahan, kayak mana tuh orangnya ya? Wah, unik pasti ya. Nah, yang kemudian selanjutnya dikatakan di situ, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa di sini yang mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya? Di gereja. Luar biasa ya, ini mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kayak gitu. Nah, itu kesalahan kita saudara-saudara, kadang di dalam menerjemahkan Alkitab. Tetapi di ayatnya yang ke-17 Kisah Para Rasul pasal 2, saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa 3 hal ini, yaitu nubuat, satu lagi tadi apa? Nubuat, penglihatan, dan mimpi, itu adalah berkaitan dengan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu semua adalah penglihatan. Bagaimana bisa bernubuat kalau belum mendapat penglihatan, belum dikasih tahu sama Tuhan? Bagaimana bisa menerima penglihatan kalau tidak melihat? Bagaimana bisa menerima mimpi kalau kita tidak menyadari itu di dalam kehidupan kita? Dan saya mau katakan pada ayat ini bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan di atas kehidupan kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan mengetahui rencananya di dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, hanya jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa kepenuhan dari Roh Kudus, kita nggak bisa tahu itu. Dan kita nggak bisa melayani. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Boleh katakan amin? Amin. Dan yang terakhir teman-teman, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena kepenuhan Roh Kudus adalah kebutuhan orang percaya. Kepenuhan Roh Kudus adalah kebutuhan kita semuanya. Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, dia berpesan. Dia mau ngomong sama murid-muridnya. Dengar, kalian, teman-teman, ayo dengar. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kenapa Tuhan perlu memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus? Karena kita nggak mampu
saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan ini tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Kita percaya saja sama Tuhan, oke, percaya. Tapi kita tidak mau kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apalah kita? Apalah gunanya Yesus mengatakan hal tersebut kepada murid-muridnya? Murid-murid percaya pada Yesus? Ya, percaya. Tetapi perlu kehidupannya juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan takut, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, untuk hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bukan pribadi yang menyeramkan. Ketika kepenuhan Roh Kudus, ketika dipenuhi Roh Kudus, kemudian seperti orang yang kesurupan. Kejang-kejang. Saya rasa nggak seperti itu, ya. Mungkin memang dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-16, ya, ayat yang ke-15 pasal 2. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, perkataan Petrus. Mereka nggak mabuk. Mungkin omongannya memang, karena mereka semua berbahasa roh. Omongannya seperti orang mabuk. Tetapi mereka nggak mabuk. Dan saya yakin percaya saudara, bahwa ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ketika kita mengalami kepenuhan roh, maka kita akan mengalami yang namanya sukacita. Kita akan mengalami ketenangan. Kita akan mengalami kedamaian. Meskipun keadaan sedang gak baik-baik saja kita alami. Tetapi ketika roh itu ada bersama-sama dengan kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, maka roh itu akan memberikan sukacita, kedamaian, ketenangan untuk kita semuanya. Amin. Siapa yang kehidupannya ingin dipenuhi Roh Kudus, boleh angkat tangannya? Oke, puji Tuhan. Ayo kita berdiri, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita menyanyi bersama, Roh Kudus kau hadir di sini.